begini terhadap dugaan kebocoran ini, kalau saya memandangnya sebagai mantan Ketua Panja Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maka saya hanya melihat antara pemilik data pribadi atau subjek data pribadi dengan pengendali data. Nah, kalau pengendali datanya KPU, menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pasal 35, ya jelas, karena dia harus menjamin keamanan data. Kita berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi nggak ada urusannya dengan siapa yang ngambil. Artinya, ketika sebuah lembaga atau orang itu menjadi pengendali data pribadi, maka dia harus bertanggung jawab bahwa kemudian ada pencurinya, itu memang harus dikejar. Gitu. Tapi bahwa melindungi data pribadi yang dikelolanya, yang dikendalikan oleh pengendali data, dalam hal ini, kasus ini, kalau nanti setelah 3 hari dia harus memberikan klarifikasi kepada Kominfo, KPU dalam hal ini, itu ya yang bertanggung jawab adalah KPU. Karena pengendali datanya adalah KPU. Begitu. Sederhana kok kalau ya. sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tapi kita ketahui bersama ini adalah data DPT, Pak. Dan ini juga tentunya menjelang tahun politik 2024 ini menjadi isu yang sangat-sangat sensitif. Sedikit analisa Anda mengapa hal ini bisa terjadi, terutama untuk KPU sendiri. Saya kira begini, kalau melihat dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ya, karena ini yang dibocorkan adalah data pribadi, kita nggak melihat ini mau pemilu atau tidak pemilu, kita hanya melihat hubungan antara subjek data dengan pengendali data. Mau pemilu mau nggak pemilu, itu pengendali data itu wajib melindungi dan menjamin keamanannya. Jadi nggak boleh bocor begitu ceritanya. Jadi pembuat undang-undang kemarin itu sepakat bahwa data ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka dia harus melindungi, apapun caranya harus dilindungi. Nggak boleh sampai bocor. Kalau bocor berarti dia salah. Oke, dan DPR serta Kominfo sudah melakukan komunikasi terkait hal ini apa belum? Dan juga melakukan identifikasi terhadap pelaku sendiri, Bapak? Ya, kalau kemarin kebetulan sehari setelah diketahui ada kebocoran, kami rapat dengan Kominfo. Kebetulan jadwalnya memang rapat untuk persiapan penyelenggaraan akses dan konektivitas pemilu, dan disampaikan juga bahwa memang betul dan waktu itu menunggu kurun waktu 3 hari karena sesuai dengan peraturan si pengendali data itu diminta untuk segera menelusuri dan memberikan respon selambat-lambatnya 3 hari kepada dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Kominfo ya. Jadi KPU itu harus segera memberikan klarifikasi, konfirmasi responnya terhadap Kominfo. Oke, baik. Dan kayaknya hari ini hari ketiganya. Oke, kita akan nantikan bersama seperti apa nanti ya Pak ya untuk klarifikasi dan tanggapannya. Ya. Baik, saya akan ke Pak Pratama dari Sisrek, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau menurut saya sudah jelas bahwa data yang bocor ini data DPT gitu. Karena apa? Karena fieldnya, nomenklatur kodifikasi TPS dan lain-lain itu nggak ada yang punya data di Indonesia ini kecuali adalah KPU, itu yang pertama. Kemudian kemarin Pak Ketua KPU bilang bahwa yang punya data ini kan nggak cuma KPU begitu, yang punya data ini kan juga stakeholder pemilu, partai politik, kemudian Bawaslu dan lain-lain. Saya bilang yang dibagikan kepada partai politik itu dimasking nomor NIK dan nomor KK-nya gitu. Jadi untuk menjaga kerahasiaan sehingga dimasking di bintang-bintang nomornya sehingga nggak bisa disalahgunakan. Nah, data 500.000 sampel ini semuanya terbuka, semuanya plain. Kita bisa lihat nomor NIK-nya, KK-nya dengan lengkap. Nah, kemarin juga Komisioner KPU ada yang bilang juga bahwa yang punya data KPU lengkap ini bukan hanya KPU pusat, tapi juga KPU di daerah. Nah, saya cek di peraturan yang ada, KPU daerah itu hanya memegang DPT sesuai dengan daerahnya masing-masing, gitu. Jadi nggak semua DPT itu disimpan di daerah. Kalau sampai disimpan di daerah, berarti bahaya juga nih, karena daerah pengamanannya harus sama dengan KPU pusat, begitu. Iya. Jadi saya bisa memastikan bahwa ini adalah data dari KPU pusat. Kemudian yang kedua adalah data ini valid apa enggak. Sisrek kita sudah melakukan verifikasi gitu. Kita secara random ada ratusan yang kita coba, semuanya valid. Kita coba di
cek DPT-nya KPU, sistemnya KPU semuanya valid gitu. Artinya memang ini adalah data yang real, yang benar-benar ada. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh kok hanya 500.000 gitu, kan harusnya 204 juta data gitu loh. Ini 500.000 ini diberikan oleh si hackernya ini, si penjualnya ini sebagai sampel supaya orang percaya, calon pembelinya itu percaya, oh ya datanya data-data yang valid begitu. Nah, dijual 73.000 Pak ke pasaran, 1,2 miliar rupiah. Harga yang begitu rendah karena ini ada 204 juta data DPT ya Pak ya, dan ini sangat-sangat sensitif. Kalau kita mau ecer aja ya, ini kita beli gitu, kita ecer gitu, dijual ke 500 calon kepala daerah gitu, Iya. Dijual masing-masing 10 juta mau mereka, kita udah untung tuh Pak Ketua. Jadi 5M 1,2M jadi 5M udah untung tuh. Makanya saya nggak setuju ketika kemarin Pak Menkominfo bilang ini data biasa kok, bukan data-data yang rahasia loh. Bukan kayak gitu. Ini kan dampaknya kita lihat ya, kebocoran data pribadi ini kan efeknya akhirnya dirugikan siapa? Masyarakat. Banyak penipuan, banyak penggunaan data pribadi, banyak uang masyarakat yang hilang. Kemarin aja ada 400 masyarakat kita yang gara-gara APK undangan duitnya hilang hampir 13 miliar. Yang mau tanggung jawab siapa? Pak Menteri mau tanggung jawab? Kan nggak boleh menganggap remeh kebocoran data pribadi ini. Dan ini ada konsekuensi hukumnya. Saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Ini ada konsekuensi hukumnya begitu. Yang harusnya ini diperhatikan benar. Oke, terima kasih banyak Pak Pratama. Ini karena keterbatasan waktu dari Pak Abdul Haris hanya bisa bergabung. Kita belum ngomongin dampaknya nanti tahun 2024 ya, bagaimana? Iya makanya. Baik. Terima kasih Pak Pratama. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Sekarang saya akan ke Pak Abdul terlebih dahulu. Pak Abdul, ini bukanlah pertama kali ya keamanan cyber dari KPU diserang. Tahun lalu 105 juta. Data dari KPU dilaporkan bocor oleh Bjorka. Kita ingat di tahun ini sempat ada kebocoran dalam instansi-instansi lainnya. Terakhir ada Dukcapil, itu kalau tidak salah ada 337 data. Sempat juga Bank Syariah Indonesia, sempat ada beberapa waktu itu kalau tidak salah adalah mengenai dari imigrasi, keimigrasian dan lain-lain. BPJS juga pernah. Bagaimana DPR memandang hal ini? Apakah memang keamanan cyber di Indonesia ini begitu lemah, begitu mudah untuk diakses para hacker? Saya melihatnya tidak masalah ini lemah atau tidak. Bahwa dalam konteks pelindungan data pribadi memang harus kuat. Gitu. Nggak boleh ada yang lemah. Jadi kalau dia memberanikan diri atau menyatakan menjadi pengendali data, maka dia harus kuat. Karena asumsi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini, ketika Anda lemah dan bocor, maka Anda salah. Begitu. Jadi sederhana sekali logika undang-undang ini. Karena memang subjek data pribadi tidak pernah salah. Kalau sampai bocor berarti pengendalinya yang salah. Dan ya kita tidak ruwet kok mengatasi permasalahan ini. Siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab itu jelas sekali. Nah, cuman memang masih ada waktu lembaga atau Badan Perlindungan Data Pribadi ini yang belum dibentuk oleh pemerintah. Undang-undang ini mengamanatkan selambat-lambatnya 2 tahun dari sejak diundangkannya ini. Lembaga pengelola data pribadi itu harus dibentuk oleh pemerintah sehingga nanti dia yang menangani. Tapi sebelum itu ada di Kominfo yang harus yang bertugas untuk menangani masalah ini. Oke, jadi memang